Oke, kita akan kembali pada sumber kode kita, di mana kode sebelumnya berbentuk seperti ini ya, yang dimana kalau kita preview kembali, jika kita mengklik tes seperti ini, maka dia akan munculkan sebuah peringatan dengan kata selamat datang di seperti ini. Dan di sini kita akan coba menulis ulang kode halaman yang sudah kita buat ya. Di sini saya sudah menyediakan CSS-nya, tenang saja seperti biasa nanti saya akan sediakan CSS-nya di kolom komentar. Untuk linknya kita akan coba link dulu CSS-nya ya. Di sini namanya index.css. Untuk yang bagian di sini kita bisa memberikan komentar, siapa tahu nanti teman-teman ingin melihat kembali bagaimana cara menulis HTML JavaScript-nya. Namun di sini saya akan coba melakukan paste kode JavaScript. Nah, untuk kode elemen HTML-nya kurang lebih seperti ini. Ada H1, ada aplikasi penambah dan pengurang, terus nilai sementara, terus ada div, terus dengan container button seperti ini. Lalu di sini ada dua button, dan di sini juga ada container button mode, ya div juga, terus di dalamnya ada button mode. Nah, ketika kita cek seperti ini, maka kurang lebih tampilannya akan seperti ini ya. Dan memang seperti itu. Oh ya, kalau dilihat dari sini, harusnya dia dibungkus di dalam kelas bernama kelas ya, kelas namanya app. Oke, kalau kita save, oh bukan kelas ya, dia dibungkus di ID yang bernama app. Di sini kita coba tambahkan dulu satu div seperti ini ya, kurang lebih hasilnya seperti ini ya tadi ya di hasil yang di preview sebelumnya. Nah, namun jika kita coba untuk melakukan klik seperti ini, tidak akan terjadi apa-apa ya. Itu dikarenakan memang tidak ada JavaScript di sini. Dan memang disitulah fungsi JavaScript untuk membuat website menjadi lebih semenarik mungkin. Oke, hal yang akan kita lakukan adalah di sini kita akan coba memberi komentar pada sini. Untuk memberi komentar pada JavaScript, teman-teman tinggal mengarahkan pada kode teman-teman inginkan, dan lalu tahan. Jika pada Windows, itu teman-teman bisa menggunakan kontrol, lalu slash seperti ini, atau pada Mac, command slash seperti ini. Namun jika ingin memberikan komentar pada semua elemen agar dia tidak berjalan, kodenya, maka kita bisa memberikan komentar seperti ini. Oke, yang akan kita lakukan adalah kita tidak akan melakukan pembuatan HTML pada div seperti ini, melainkan kita akan membungkus lagi dalam dalam JavaScript gitu. Jadi kita akan meminta bantuan JavaScript untuk render elemen HTML yang ada di sini gitu. Tanpa harus kita menuliskan seperti ini. Untuk itu saya akan hapus ini. Dan untuk di sini saya akan buat satu buah script yang namanya adalah let app sama dengan dokumen get element by ID sama dengan app. Nah, di sini artinya JavaScript, tolong carikan saya sebuah dokumen yang dimana elemennya adalah ID. Nah, gitu kurang lebih seperti itu. Nah, jika ada, tolong tambahkan atau tolong inject elemen HTML-nya dengan bentuk seperti ini. Oh, bukan kutip, kita akan menggunakan backtick di sini seperti ini. Teman-teman bisa menemukannya di bagian escape ya. Lalu enter seperti ini. Type sedikit, lalu seperti ini. Nah, apa yang akan terjadi jika saya save seperti ini? Maka oke. Sepertinya ada error di sini untuk mengeceknya. Oh, kita belum melakukan pemanggilan ya. Nah, di sini kita akan melakukan pemanggilan JavaScript-nya. Karena elemennya kita sudah tidak tulis di sini lagi. Kita akan bikin text script di sini. Text script.
Lalu di sini kita akan berikan keterangan type text / javascript. Lalu di sini kita akan memberitahu di mana lokasi filenya. Kita akan berikan nama index.js, dan kita lihat bahwa elemennya sudah berhasil dirender ya, dan itu lebih hemat penulisan HTML karena kita tidak perlu menuliskan elemennya di sini. Jadi langsung dirender ini oleh bantuan JavaScript. Nah, berikutnya adalah di sini ketika kita melakukan klik seperti ini, fungsinya belum jalan sama sekali. Nah, hal yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kita akan membuat sebuah data yang bernama counter. Nah, di sini saya akan mengetikkan lagi counter. Nah, yang akan kita lakukan adalah kita akan coba untuk setiap kali tambah 1 ini diklik, maka dia akan bertambah 1 seperti ini. Oke, kita akan coba ya. Nah, untuk itu kita akan coba menambahkan di sini sebuah fungsi. Kita akan menambahkan sebuah fungsi. Function tambah. Nah, fungsi ini ibaratnya sebuah task kecil ya dalam sebuah JavaScript, di mana kita bisa menuliskan apapun yang kita inginkan, yang artinya ketika kita menyambungkan fungsi ini dengan tambah sini, harapannya dia akan bertambah 1. Lalu di sini juga sama, kita akan bikin fungsi lagi namanya fungsi kurang. Seperti ini. Nah, lalu yang akan dilakukan adalah di sini kita akan coba mengetikkan counter plus. Artinya di sini kita akan coba mengetikkan counter plus 1. Nah, lalu di sini juga sama, counter min 1. Kita coba save. Oke, di sini masih belum berubah ya, karena kita belum memberitahu apapun perubahan yang ada di data di sini, kita harus melakukan render ulang terhadap elemen HTML yang ada di sini. Yang harus kita lakukan adalah, di sini saya akan coba dulu melakukan pengecekan apakah hasilnya itu memang bertambah 1 atau berkurang 1. Untuk mengeceknya, di sini kita bisa menambahkan konsol di sini, console.log counter. Begitupun juga sama, console.log.counter. Ini untuk mengecek apakah ketika fungsi ini diketikkan, apakah dia akan bertambah atau berkurang ya. Oh ya, kita perlu tambahkan juga di sini tombol untuk triggernya, pemicunya. Di sini tadi kita tambahkan secara inline ya, namanya onClick, inline-nya onClick. Lalu di sini sama dengan kutip tambah. Terus di sini juga sama, kita tambahkan onClick, sini kurang. Kita save. Nah, kita lihat di sini. Nah, untuk mengecek hasil dari console log ini, teman-teman bisa membuka browser teman-teman. Kalau di sini saya menggunakan Firefox, tapi kurang lebih sama dengan Chrome dan sebagainya. Teman-teman tinggal klik kanan, lalu inspeksi. Kalau browser teman-teman menggunakan bahasa Inggris, bisa namanya inspection ya. Intinya inspeksi. Nah, lalu di bagian sini, teman-teman bisa mengarahkan bagian konsol. Nah, untuk di bagian konsol ini, teman-teman kalau sudah menambahkan pemicu untuk mengetikkan tombol seperti ini, ketika saya mengetikkan tombol di sini, maka dia akan 0 ya. Di sini 0, terus kalau saya klik lagi, oke, di sini dia belum berubah ya. Apa yang berbeda di sini? Oh, kita perlu menambahkan sama dengan counter. Oh, kita perlu menambahkan sama dengan counter sama dengan plus 1 gitu. Begitupun juga ini counter min 1. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah kita akan menimpa nilai yang sebelumnya sudah ada menjadi nilai yang baru. Jadi nilai si counter ini sama dengan nilai counter yang sekarang itu ditambah 1. Nah, itu ya. Jadi nilai yang sekarang ini kita timpa dengan nilai yang hasil penjumlahan seperti ini. Kita coba save.
Lalu kita lihat di sini, kita coba tambahkan. Oke, dia bertambah 1 ya. Kalau kita klik kanan lagi, oke, dia bertambah 2. Dan jika saya mengetikkan kurang, dia berkurang 1. Kalau di sini dia menjadi 0. Oke, kurang lebih seperti itu ya pemanfaatannya. Namun ketika saya mengklikkan di sini, elemen yang ada di sini tetap 0 ya, karena memang pemicu untuk elemennya di render ulang tuh belum ada. Oleh karena itu, saya akan coba mengambil nama app ini, saya paste di sini. Lalu di sini kita akan coba bikin fungsi lagi yang bernama render. Nah, di fungsi render ini kita akan memasukkan satu elemen utuh seperti ini. Elemen utuh seperti ini. Oke. Sekarang yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan print nilai apapun yang hasilnya yang di print oleh si counter ini. Caranya adalah kita akan mengganti nilai yang statik ini, kita ganti dengan nilai yang dinamis. Caranya seperti apa? Teman-teman bisa mengetikkan dolar seperti ini, lalu kurung kurawal pembuka dan kurung kurawal penutup. Lalu di sini teman-teman mengetikkan nama dari si nilainya. Nah, di sini kita akan memberikan counter. Gitu. Fungsinya adalah kita dapat mendapatkan nilai terbaru dari penjumlahan yang ada. Kita coba save. Oke, sekarang rendernya jadi hilang ya. Oleh karena itu, kita perlu memanggil elemen HTML-nya sekali lagi. Kita save, maka akan muncul ya. Ketika kita coba mengetikkan seperti ini, maka nolnya masih belum berubah ya. Hal itu dikarenakan kita hanya memicu untuk melakukan print data pada konsol seperti ini. Kita tidak melakukan pemicu untuk merender elemen HTML-nya di setiap fungsi yang ada. Oleh karena itu, kita akan memanggil juga setiap operasi yang ada dalam fungsinya, fungsi tambah dan juga fungsi kurang. Oke, di sini kita akan coba paste juga di sini juga sama. Oke, yang terjadi adalah jika kita save, jika kita mengklik tombol tambah 1 ini, maka dia akan bertambah 1. Oke, kita coba tambah terus, dan jika kita coba mengetikkan kurang, dan kurang lagi. Nah, di sini pasti terdapat masalah. Nah, di sini pada aplikasi yang ditampilkan sebelumnya kan nilainya itu sama dengan -1. Sama dengan kalau misalnya dia 0 ya. Kalau misalnya dia 0 terus kita coba kurang lagi, harusnya kan ada peringatan kalau nilainya tidak bisa kurang daripada 0. Dan berarti -1 ini salah gitu. Nah, caranya adalah kita bisa menambahkan sebuah kondisi yang bernama jika maka. Oke, di sini kita akan coba menambahkan jika maka di sini, yang dimana jika dalam bentuk bahasa Inggris ya, jika counter itu kurang daripada 0, maka kita akan munculkan peringatan nilai counter tidak boleh kurang dari 0. Nah, jika masih memenuhi kondisi, else, maka dia tetap melakukan render. Oke, kita coba lagi ya. Kita coba klik tambah 1 di sini. Oke, kalau kita kurang, lalu jika kita coba mengetikkan di sini lagi, karena nilainya sudah 0, maka dia akan munculkan peringatan di sini. Nilai counter tidak boleh kurang daripada 0. Oke, berarti sudah lengkap satu buah interaktif ya. Kita sudah berhasil menambahkan dan mengurang elemennya. Oke, berikutnya kita akan mencoba menambahkan mode gelap dan mode terang ya, karena di sini ketika kita mengetikkan mode seperti ini tidak akan terjadi apa-apa. Oke, yang perlu kita lakukan adalah kita akan pergi ke bagian CSS. Nah, untuk di bagian CSS ini saya sudah menambahkan body
like seperti ini. Nah, ekspektasinya adalah ketika tombol itu dijalankan, maka harusnya kelas yang bernama like ini di trigger atau dipicu. Nah, maka dia akan menjadi seperti ini. Namun jika dia tidak ada, dia akan menjadi seperti mode gelap gitu. Dan bawaan mode pertamanya adalah mode gelap. Oke, yang perlu kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah nilai yang dimana nilainya itu hanya mengembalikan dua kondisi, yaitu benar atau salah. Kalau ini kan angka, kalau ini benar atau salah. Di sini kita akan mencoba memberikan nama dengan mode gelap. Dan untuk benar atau salahnya ini kita berikan dalam bahasa Inggris ya. Misalnya kita berikan di sini false. Artinya ketika load pertama kali si aplikasinya itu harusnya bernilai false atau bernilai salah gitu. Dan bukan mode gelap ya, artinya maksudnya mode terang. Mode terang. Oke. Di sini kita akan mencoba menambahkan on click juga. Kita tambahkan on click yang dimana nama dari si fungsinya itu adalah ubah mode. Dan tentu saja fungsi ubah mode ini belum ada ya. Di sini kita akan tambahkan fungsi ubah mode ini, function ubah mode. Oke. Yang akan dilakukan pada fungsi ubah mode ini adalah setiap kali kita akan mengetikkan mode ubah dan mode ini yang akan dilakukan fungsi ubah mode ini adalah apapun yang diklikkan oleh tombol mode ini, dia akan merubah nilai yang ada di sini. Untuk melakukannya, kita hanya cukup menimpa nilai yang ada di sini dengan nilai yang bukan nilai ini. Gitu. Caranya seperti apa? Kita akan menimpa nilai mode terang ini dengan nilai yang berlawanan dengan nilainya sekarang. Yaitu kita bisa mengetikkan tanda seru seperti ini, tanda seru mode terang. Untuk melakukan pengecekan, kita bisa mengetikkan console log seperti ini. Console log untuk mengecek apakah nilai mode terang ini sudah berubah atau belum. Kita akan kembali ke browsernya. Kita akan coba mengklik si mode ini. Oke. Yang sebelumnya dia mode false, sekarang dia akan menjadi mode true. Ketika saya mengklik lagi, maka harusnya dia jadi nilai kebalikannya kan. Kita akan coba klik di sini. Oke, dia bernilai false ya. Berarti nilainya di sini sudah benar. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita perlu memberikan pemicu untuk di bagian tag body ini ketika mode terangnya aktif, maka berikan kelas yang ada di sini. Caranya seperti apa? Caranya adalah kita akan berikan keterangan di sini jika mode terang sama dengan true gitu. Sama dengan artinya jika mode terang itu benar gitu atau memang sedang nilainya true, maka kita akan memanggil sebuah dokumen, tolong carikan saya sebuah body, namun pada body itu tolong tambahkan sebuah kelas yang bernama like. Namun jika tidak, tolong carikan lagi saya sebuah dokumen, lalu pada tag yang bernama body, tolong hilangkan sebuah kelas bernama like. Oke. Kita coba save di sini. Dan ketika kita coba mengetikkan klik di sini, maka dia sudah sepertinya sudah aktif ya modenya. Nah, satu hal yang perlu kita tambahkan lagi adalah kita perlu memberitahu bahwa ketika mode ini sedang dipencet, teksnya yang ada di sini berlawanan dengan tema yang sedang diterapkan. Oke, di sini kita akan menambahkannya saja ya. Di sini harusnya kita ketika mengklik tombol sini harusnya dia bisa menunjukkan mode terang ataupun mode gelap.
kita akan membuat kondisi juga di sini. Kondisinya kita bikin dulu dolar, lalu kurung buka dan kurung tutup, yang dimana untuk kita akan bikin kondisi satu baris ya, kondisi satu baris, dimana jika mode terang, maka kata-katanya adalah kebalikan dari mode yang sedang dibuka, yaitu gelap. Namun jika dia gelap, berarti kata-katanya kebalikan dari mode si sekarang, yaitu terang. Gitu. Kita coba save, lalu kita tampilkan sekarang. Oke, sekarang dia mode gelap, tapi kata-katanya di sini adalah kebalikan dari mode dia sekarang. Yaitu, jika kita klik, oke, dia masih ada bug di sini ya. Kita klik, oke, masih bug di sini. Oke, di sini harusnya kita ganti. Oh ya, harusnya kita tambahkan seru ya di sini ya. Kita coba klik di sini. Oke, dia harus jadi mode gelap dan mode terang. Ada yang beda ya. Ada yang beda. Oh iya, ada yang beda. Nah, sama seperti tombol tambah dan tombol ini, kurang ini. Nah, pemicunya kan dia akan memanggil sebuah fungsi yang bernama render lagi. Jadi ketika ditambahkan, dia akan memanggil render lagi. Hal itu juga sama berlaku pada fungsi yang bernama ubah mode. Yang perlu kita lakukan di sini adalah kita akan menekan enter, lalu memberikan nama di sini render. Untuk ini sepertinya kita tidak perlu. Kita balikkan. Kita ketikkan di sini. Oke, maka si teks ini sudah berlawanan dengan temanya dia sekarang ya. Dan jika saya mengetikkan mode gelap lagi, oke, si teks ini akan berlawanan dengan mode yang sedang diterapkan. Gitu. Jika kita jalankan seperti ini, oke, dan kita akan klik bolak-balik seperti ini. Oke, maka websitenya sudah menjadi interaktif ya. Oke, jadi cukup itu saja untuk di bagian HTML JavaScript. Dan sekali lagi teman-teman, jika memang tidak paham tentang JavaScript-nya, saya bisa maklumi karena di sini saya memang cuma menerapkan bagaimana si JavaScript itu lebih interaktif lagi ketika digunakan gitu. Dan jika memang teman-teman penasaran, teman-teman bisa membuka dokumentasi yang nanti saya coba pasangkan di bagian deskripsi. Dan harapannya nanti teman-teman bisa mengulik untuk bagian JavaScript itu. Atau jika memang teman-teman ingin mengikuti channel ini, teman-teman bisa menunggu untuk penjelasan tentang JavaScript. Oke, cukup itu saja. Memang agak panjang ya materinya, tapi tidak apa-apa. Karena memang seperti itu JavaScript. Dia membantu kita untuk membuat website itu menjadi interaktif. Salah satu pemanfaatannya untuk menjadi lebih interaktif lagi. Dan itu dia untuk HTML JavaScript. Sampai jumpa di materi berikutnya.